Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mata Hanli berbinar saat dia melihat cakar hitam besar itu, dan dia duduk tegak. Weeping Soul menatap cakar hitam besar itu, dan matanya bersinar terang. Tubuh halusnya juga menegang. Nether Ghost Claw ini adalah salah satu dari dua artefak abadi yang diinginkan Weeping Soul. Orang lain di tempat tersebut juga berseru kagum dan berdiskusi tanpa henti. Pada saat ini, lelaki tua gemuk itu membuat segel tangan dan menunjuk, dan sebuah mantra muncul di cakar hitam besar itu. Permukaan artefak abadi diselimuti cahaya hitam, dan tanda hitam pekat terbang keluar. Segera, angin dingin yang kuat meletus dengan harta karun sebagai pusatnya. Meskipun ada batasan di sekitar tahap pelelangan, kekuatan dingin yang menusuk tulang langsung menyapu tempat tersebut, menyebabkan beberapa orang dengan budidaya yang sedikit lebih rendah gemetar. Saat lelaki tua itu menggumamkan mantra, cakar hitam besar itu tiba-tiba tumbuh seukuran rumah, dan ia meraih batu hitam besar yang tingginya beberapa ratus kaki dan memancarkan kilau logam yang kuat. Menurut konvensi Paviliun Sun Moon, setiap artefak abadi ofensif yang dilelang harus diuji sehingga para tamu dapat lebih jelas merasakan kekuatan artefak abadi tersebut. Batu hitam besar digunakan untuk tujuan ini. Itu disempurnakan menggunakan metode khusus dan dikenal karena kekokohannya. Sebelumnya, beberapa artefak abadi telah diuji pada batu hitam besar tersebut. Saat ini, batu hitam besar itu penuh dengan gundukan dan lubang, namun secara keseluruhan bisa dianggap utuh. Suara lembut terdengar, seolah-olah pisau panas membara telah dipotong menjadi mentega. Batu hitam besar itu dengan mudah pecah menjadi lebih dari selusin bagian, dan potongannya menunjukkan tanda-tanda korosi dan meleleh, mengeluarkan semburan asap hijau. Penonton di bawah panggung terkesiap. Mata Weeping Soul bersinar terang, dan dia hampir berseri-seri karena gembira. Hanli mengerutkan kening. Kekuatan ofensif Nether Ghost Claw ini begitu kuat hingga bisa dikatakan sebagai artefak abadi terkuat sejak awal pelelangan. Berdasarkan harga artefak abadi sebelumnya, harga Nether Ghost Claw ini mungkin setinggi langit. Dia hanya memiliki 50 juta batu esensi abadi, jadi tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan harta ini, tetapi akan sulit untuk menangani lelang berikutnya. Orang tua ini tidak mengembangkan hukum yin dan hantu, jadi aku hanya bisa menampilkan kurang dari 10% kekuatan harta karun ini. Jika Nether Ghost Claw ini dilengkapi dengan hukum yang sesuai, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Baiklah, saya tidak akan mengucapkan kata-kata pujian lagi. Semuanya, silakan mulai penawarannya. Harga awalnya adalah 8 juta batu meta abadi dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500.000. Orang tua gendut itu mengumumkan dimulainya penawaran. 8,6 juta, 9,2 juta, 10 juta. Mungkin karena efek Nether Ghost Claw yang terlalu bagus, meski tidak banyak orang yang mengolah Nether Ghost Claw, namun masih banyak yang menawar. Bahkan sebelum Hanli dapat menawar, harga telah dinaikkan menjadi 10 juta batu meta abadi. Dia tidak langsung bergabung. Persaingannya sangat ketat sekarang, tidak masalah apakah dia bergabung atau tidak. Karena mereka bertekad untuk mendapatkan harta karun ini, pada akhirnya sama saja dengan memperjuangkannya. The Weeping Soul Beast melirik Hanli dengan ekspresi ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ketika harga dinaikkan menjadi 15 juta batu esensi abadi, hanya ada sedikit orang yang menawarnya. 16 juta. Hanli menunjuk ke token giok biru di atas meja di ruangan itu. Setelah lapisan cahaya roh biru muncul di atasnya, dia mengutip harganya. 16,5 juta. Sebuah suara lama datang dari kotak VIP tidak jauh dari Hanli. Hanli menoleh dan menoleh. Lapisan cahaya hitam keunguan muncul di matanya. Meskipun kotak VIP pihak lain memiliki batasan tingkat tinggi,
kotak itu tidak dapat menghalangi mata iblis rahasia ke-9 miliknya. Sebelumnya, Han Li hampir membuka semua titik akupuntur dalam tubuhnya di gerbang darah Asura. Beberapa titik akupuntur di matanya juga telah terintegrasi. Selain itu, dia telah mengembangkan seni penindasan neraka iblis surgawi dalam satu gerakan. Di bawah koneksi Ki Iblis, mata iblis rahasia ke-9-nya juga telah meningkat pesat. Setelah tahap awal mata iblis rahasia ke-9, pupilnya akan memancarkan cahaya ungu. Semakin dalam kultivasi, semakin kuat cahaya ungunya. Namun, ketika teknik mata ini dikembangkan ke tingkat tinggi, cahaya ungu secara bertahap akan memudar dan berubah menjadi hitam. Ketika warna pupilnya berubah menjadi hitam pekat, itu akan menjadi penyelesaian seni iblis dan wawasan mata iblis rahasia ke-9. Pada saat ini, mata iblis rahasia ke-9 Han Li tidak jauh dari level ini. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk di kotak VIP di seberangnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi yin qi. Dia adalah seorang kultivator Grand Zenith tahap awal. Dia memegang tongkat putih di tangannya yang sepertinya terbuat dari tulang manusia. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak menyadari pemeriksaan mata iblis rahasia ke-9. Saat ini, ada ekspresi sedikit gugup di wajahnya. Sepertinya harga ini adalah batasnya. Tuan, fluktuasi jiwa orang itu menunjukkan rasa cemas dan gugup. Sepertinya dia tidak memiliki batu esensi abadi lagi. Mata jiwa yang menangis terpejam. Lapisan cahaya hitam muncul di tubuhnya dan berdenyut pelan. Han Li menatap jiwa yang menangis dengan heran dan mengajukan penawaran lagi. 18 juta. Dia menambahkan 1,5 juta batu esensi abadi sekaligus. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu bergerak-gerak. Dia menghela nafas panjang dan meletakkan tangannya. Jelas, dia sudah menyerah untuk berkompetisi. Orang lain di tempat tersebut tidak menawar juga. Meskipun Nether Ghost Claw bagus, harganya sepadan. Han Li tersenyum saat melihat ini, dan senyuman cemerlang juga muncul di wajah jiwa yang menangis. Orang tua gendut itu sangat puas saat melihat Nether Ghost Claw dijual dengan harga tinggi, dan dia akan membuat penawaran terakhir. 19 juta. Namun, suara sedingin es terdengar pada saat ini. Suara itu berasal dari kotak VIP lain di kejauhan. Wajah jiwa yang menangis tenggelam, dan ia mengertakkan gigi. Han Li juga mengerutkan kening. Dia melihat ke kotak VIP, dan cahaya ungu di matanya mengalir. Ia langsung menembus dinding kotak VIP dan melihat situasi di dalamnya. Ada 6 sosok yang duduk di ruang pribadi. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan memiliki tudung kepala yang menutupi wajah mereka. Jubah hitam itu mengalir dengan cahaya hitam yang tampak seperti air, dan itu benar-benar menghalangi mata iblis rahasia ke-9 Han Li. Tidak diketahui harta apa itu. Mereka berenam duduk diam, dan mereka tidak tahu siapa yang mengajukan penawaran. Di antara ke-6 orang itu, sesosok tubuh berkulit hitam yang agak mungil mengangkat kepalanya sedikit. Dia sepertinya merasakan tatapan menyelidik Han Li, dan dia melambaikan tangannya di udara. Lapisan kabut merah tebal segera keluar dari kotak VIP, sepenuhnya menghalangi mata iblis rahasia ke-9 Han Li. 20 juta. Ekspresi Han Li juga menjadi gelap, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat kepada utusan jiwa yang menangis dengan matanya. Jiwa yang menangis mengerti, dan dia menutup matanya lagi. Lapisan cahaya hitam muncul di sekujur tubuhnya saat ia menyelidiki fluktuasi spiritual orang di depannya. Namun, ia dengan cepat membuka matanya dan berkata dengan suara sedih, "Saya tidak bisa." Orang yang mengajukan penawaran juga mengembangkan hukum spiritual dan mahir dalam penyembunyian. Saya tidak dapat mendeteksi fluktuasi spiritualnya. Hati Han Li tenggelam saat mendengar ini. 22 juta. Suara dingin itu sepertinya menjadi tidak sabar,
dan tiba-tiba menaikkan harga sebesar 2 juta dalam upaya memaksa Han Li keluar dari perang penawaran. Jiwa menangis ragu-ragu sejenak sebelum menusuk Han Li dengan jarinya. "Tuan, ini terlalu mahal. Bagaimana kalau kita melupakannya? 25 juta. Han Li menatap Jiwa menangis dengan pandangan meyakinkan sebelum menaikkan harga lagi. Keributan terjadi di aula lelang saat semua orang menoleh untuk melihat kotak Han Li. Han Li telah memasang pembatas cahaya di dalam kotak untuk menghalangi pandangan orang-orang di sekitarnya. 27 juta. Suara dingin itu berhenti sejenak sebelum menaikkan harga lagi. 30 juta. Wajah Han Li tanpa ekspresi saat dia tiba-tiba mengajukan penawaran yang sulit dipercaya oleh semua orang yang hadir. Kenyataannya, dia juga merasakan kepedihan di hatinya. 30 juta batu esensi abadi untuk Nether Ghost Claw ini terlalu banyak. Namun, dia telah berjanji kepada Jiwa menangis bahwa dia akan mendapatkan 2 alat abadi ini bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, Nether Ghost Claw ini memang merupakan alat abadi yang langka dan bagus, dan sangat cocok dengan atribut hukum Weeping Soul Envoy. Sosok tinggi dan kurus di kotak pihak lain tiba-tiba mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata dingin seperti burung nasar saat dia melihat kotak Han Li. Cahaya dingin berkedip di mata pria itu, dan setelah beberapa saat, dia mendengus dan berhenti menawar. Di tahap lelang, lelaki tua gemuk itu menanyakan harga sebanyak 3 kali sebelum mengumumkan kepemilikan Nether Ghost Claw. Han Li menghela nafas lega dalam hati, tapi kemudian dia melihat sisa 20 juta batu esensi abadi yang dimilikinya dan mengerutkan kening. Alat abadi lain yang diinginkan utusan Jiwa menangis tidak kalah dengan Nether Ghost Claw, jadi harganya kemungkinan besar tidak akan murah. Selain itu, ia juga memiliki sesuatu yang diinginkan oleh anak api esensi, jadi jumlah batu esensi abadi ini mungkin tidak cukup. Alisnya bergerak-gerak, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Setelah itu, balai lelang mengirim seseorang untuk mengirimkan Nether Ghost Claw. Orang yang datang tak lain adalah Lan Mei. Setelah Han Li membayar batu esensi abadi, Jiwa menangis dengan senang hati melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya hitam yang membungkus Nether Ghost Claw dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. "Lan Mei, apakah kamu membeli harta karun di sini?" Han Li mengabaikan utusan Jiwa yang menangis dan bertanya pada Lan Mei. "Tentu saja, bolehkah saya tahu apa yang senior ingin jual?" Mata Lan Mei berbinar gembira saat dia segera menjawab. Han Li melambaikan tangannya, dan selusin kristal biru seukuran kepala manusia muncul di sampingnya. Masing-masing berkedip dengan cahaya petir yang menakutkan. Hukum petir yang sangat kuat muncul dari kristal biru ini, dan tubuh Lan Mei segera bergetar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Ketika Han Li melihat ini, dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya petir keemasan yang menutupi kristal, menyembunyikan sebagian besar hukum petir. Lan Mei menenangkan diri dan menghela napas lega. Dia berterima kasih pada Han Li. Ini adalah batu yang mengejutkan guntur. Dia melihat kristal biru itu dengan hati-hati, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia buru-buru mengambil 2 langkah lebih dekat untuk melihat lebih dekat. "Nona Lan Mei, mata Anda bagus." "Betul, ini adalah batu penggetar guntur. Bolehkah saya tahu harganya?" Han Li bertanya dengan tenang. Thunder Shocking Stone adalah material yang sangat bermutu tinggi di antara hukum petir. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kristal kaisar bumi atau berlian emas surgawi, namun tidak jauh dari itu. Dia menemukan batu mengejutkan guntur ini secara kebetulan ketika dia mengumpulkan esensi petir di wilayah tengah wilayah petir pentagram. Dia telah menggunakannya untuk memurnikan pedang awan bambu hijau, jadi pedang itu sangat berharga. Batu mengejutkan guntur ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, dan masing-masing dari mereka mungkin bernilai lebih dari 1 juta batu meta abadi. Saya tidak dapat membuat keputusan untuk transaksi sebesar ini. Senior, harap tunggu sebentar.
Saya akan pergi dan undang Penatua Diakon kemari. Lan Mei minta diri dan bergegas keluar. Han Li tidak terburu-buru, dan dia terus melihat ke alun-alun di bawah. Lelang sudah dimulai lagi, tapi bukan itu barang yang dia cari. Dia meliriknya 2 kali, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kotak yang baru saja dia lihat. Keenam orang di dalam kotak itu semuanya berpakaian hitam, dan mereka terlihat sangat licik. Jika mereka hanya kultivator nakal, mereka tidak perlu terlalu tertutup. Mungkinkah mereka berasal dari kuil Jiuyuan, Gunung Baizuang, atau Istana Abadi Asal Emas? Apa yang mereka lakukan di kota emas-emas? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Han Li. Mungkinkah orang-orang itu ada di sini karena dia? Dia mengerutkan kening saat memikirkan hal ini. Tuan, Anda merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi? Wiping Sol membuka matanya dan bertanya. Wiping Sol, perhatikan 6 orang di ruangan itu. Yang terbaik adalah mencari tahu identitas mereka dan tujuan mereka datang ke sini, kata Han Li melalui telepati. Wiping Sol tidak mengerti maksud Han Li, tapi dia tetap mengangguk dan memperhatikan ruangan itu. Tepat pada saat itu, pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang biarawati Daois berjubah hijau tua masuk bersama Lan Mei. Biarawati ini adalah seorang kultivator Zenith Heaven. Dia tampak sangat muda dan pipinya semerah bunga teratai. Dia memancarkan aroma saat dia berjalan. Dia tampaknya bukan seorang kultivator manusia, tetapi roh tumbuhan dalam bentuk manusia. Salam, rekan Si. Saya seorang penatua Diaken di Paviliun Sun Moon. Anda bisa memanggil saya peri teratai. Biarawati itu melirik batu guntur di sebelahnya. Matanya cerah tapi dia dengan cepat menarik pandangannya dan tersenyum pada Han Li. Sama-sama, peri teratai. Bisakah Paviliun Matahari Bulan membeli batu guntur milikku? Han Li mengangguk dan bertanya. Kau pasti bercanda, rekan Si. Sekalipun ada ribuan atau puluhan ribu batu guntur, Paviliun Matahari dan Bulan milikku masih mampu membelinya, kata peri teratai sambil tersenyum sambil menyelipkan rambutnya ke belakang pelipisnya. Paviliun Sun Moon memang kaya. Peri teratai, tolong beri saya perkiraan. Han Li mengangkat alisnya dan tersenyum. Tatapan nona peri teratai menyapu sekitar selusin batu penggetar guntur, dan dia dengan cepat menarik pandangannya. Rekan Si, kualitas batu guntur ini luar biasa dan jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana dengan ini? Setiap batu guntur bernilai 1,5 juta batu meta abadi. Anda memiliki 13, jadi totalnya ada 19,5 juta batu meta abadi. Bagaimana dengan 20 juta batu meta abadi? Peri teratai menghitung dan berkata sambil tersenyum. Han Li sudah menanyakan tentang harga batu guntur. Dia pikir akan bagus jika bisa dijual seharga 15 juta immortal meta seton. Sekarang setelah dijual seharga 20 juta, dia tentu saja tidak keberatan. Peri teratai, kamu pandai berbisnis. Aku masih punya beberapa bahan untuk dijual. Han Li melambaikan tangannya ke udara untuk memanggil tumpukan material. Ini adalah barang sisa yang tidak bisa dia singkirkan setelah membersihkan semua material di ruang cabang. Dia menjual barang-barang ini di kuil samsara tetapi dia tidak menjual banyak selama bertahun-tahun. Dia mungkin juga menjual semuanya hari ini. Rekan Si, hal-hal ini cukup berantakan tetapi ada beberapa hal baik. Bagaimana kalau begini, aku akan mengambil semuanya. Bagaimana dengan 4 juta batu meta abadi? Peri teratai melirik. Han Li tidak menawar harga dan mengangguk. Mungkin dia menderita kerugian kecil, tapi bisa menghilangkannya sekaligus menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah transaksi ini, Han Li memiliki tambahan 24 juta batu esensi abadi yang dimilikinya. Dia hampir mendapatkan kembali apa yang baru saja dia belanjakan, jadi suasana hatinya sedang sangat baik. Setelah peri teratai menyelesaikan urusannya, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi bersama Lan Mei.
Master, setelah keduanya pergi, Weeping Soul Beast segera memanggil Han Li. Apa yang kamu temukan? Han Li bertanya. Orang-orang itu tidak berbicara selama periode waktu ini jadi saya tidak mendapatkan informasi apapun. Namun, saya tahu identitas salah satu dari 6 orang itu. Anda juga mengenalnya, kata Weeping Soul. Oh, siapa itu? Han Li bertanya. Itu adalah Lan Yan yang kita temui di Time Immortal Mansion. Jawab jiwa menangis. Lan Yan, apa kamu yakin? Han Li terkejut. Tidak salah lagi. Saya hanya fokus pada fluktuasi jiwa penawar dan tidak memperhatikan yang lain. Baru saja, saya dengan cermat memeriksa 5 penawar lainnya, dan salah satunya pasti fluktuasi jiwa Lan Yan, kata jiwa menangis dengan pasti. Han Li mengangguk. Dia tahu bahwa Weeping Soul sangat sensitif terhadap fluktuasi jiwa. Lan Yan berasal dari kuil Jiu Yuan. 5 orang lainnya kemungkinan besar juga berasal dari kuil Jiu Yuan. Tapi mengapa mereka ada di sini? Terus periksa pergerakan orang-orang itu. Beritahu saya jika Anda menemukan sesuatu. Han Li berkata pada jiwa yang menangis. Jangan khawatir, Tuan. Pembatasan di kamar mereka tidak dapat menghalangi indera saya. Janji jiwa menangis. Han Li menyerahkan orang-orang itu ke Weeping Soul dan terus menonton pelelangan. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, lebih dari 10 putaran telah berlalu. Harta karun berikutnya adalah puncak inti binatang gagak emas berkaki 3 dewa primordial. Ini berisi kekuatan api yang tak ada habisnya. Ini dapat digunakan untuk menyempurnakan alat abadi atau mengolah dengan energi elemen api. Tawaran awal adalah 3 juta batu meta abadi. Setiap tawaran harus berjumlah setidaknya 100.000. Orang tua gemuk itu mengumumkan item lelang lainnya. Itu adalah inti binatang berwarna merah keemasan seukuran mangkuk. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Mata Han Li berbinar. Ini adalah item yang ingin dia beli agar Child Flame pulih. Meskipun inti binatang gagak emas berkaki 3 ini dianggap sebagai harta karun yang langka, ia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan harta karun lainnya. Itu agak biasa, jadi pada dasarnya tidak ada seorang pun di kursi VIP yang mengajukan penawaran. Sebagian besar orang yang mengikuti pelelangan adalah orang-orang yang berada di tempat di bawah ini. Han Li sedikit menaikkan harga untuk menekan orang-orang di bawah dan membeli item tersebut seharga 5 juta batu esensi abadi, lalu melemparkannya ke ruang cabang bunga. Tubuh Child Flame berkedip-kedip dan dia berubah menjadi bentuk Flamber. Dia menelan inti binatang itu dalam satu tegukan. Setelah beberapa tangisan bahagia, dia terbang ke kedalaman ruang cabang untuk memurnikan inti binatang itu. Saat ini, barang lelang berikutnya ditempatkan pada tahap lelang. Itu adalah kotak giok hitam panjang. Itu ditutupi dengan jimat dan ditutup rapat. Namun, masih ada kekuatan hantu dingin yang merembes keluar dari kotak giok. Mata Han Li menyipit. Dia duduk sedikit. Jiwa yang menangis di sampingnya juga terkejut dan melihat ke kotak giok di atas panggung. Orang tua gemuk itu bernyanyi dan memberi isyarat untuk membuka segel kotak giok. Dia membukanya dan memperlihatkan seruling pendek berwarna hitam. Ketebalan serulingnya tidak terlalu seragam. Tampaknya terbuat dari tulang kaki. Ada tengkorak di salah satu ujung seruling. Kelihatannya sangat jahat. Kekuatan hantu yang kuat dan dingin meledak dari atas. Kekuatan hantu tersebut bercampur dengan suara melolong yang aneh, yang membuat orang merasa seolah-olah ada gergaji yang menarik dan menggiling pikiran mereka, memotong jiwa mereka. Sangat tidak nyaman hingga mereka hampir muntah darah. Orang tua gemuk itu buru-buru melambaikan lengan bajunya. Cahaya putih muncul dari panggung pelelangan dan membentuk tirai cahaya putih yang menutupi seruling pendek hitam. Orang-orang yang berada di bawah panggung merasa sedikit lebih baik. Harta berikutnya disebut seruling hantu penghancur jiwa. Ini juga merupakan harta karun tertinggi dari Dao Hantu.
Ini adalah artefak surgawi tingkat 4 yang disempurnakan secara pribadi oleh pendiri Sekte Hantu Segudang, Yang Mulia Matli. Namun, Yang Mulia Matli dikalahkan oleh Peri Murong dari Sekte Pedang Putih Agung dalam pertempuran Laut Netherworld. Seruling hantu penghancur jiwa rusak dan jatuh ke tingkat 5. Namun, kekuatannya masih jauh melampaui artefak surgawi tingkat 5 biasa. Seperti yang Anda lihat, seruling ini terlalu kuat. Efek utamanya adalah menyerang jiwa. Tidak pantas untuk ditampilkan di sini. Mari kita mulai pelelangannya. Harga dasarnya adalah 10 juta Immortal Metastone. Setiap kenaikan harus tidak kurang dari 500.000. Orang tua gemuk itu memperkenalkan seruling pendek hitam dan mengumumkan dimulainya pelelangan. Han Li senang pada awalnya, tapi kemudian dia mengerutkan kening. Seruling pendek hitam ini adalah artefak abadi kedua yang diinginkan oleh jiwa menangis. Namun, Sleep Giok hanya mengatakan bahwa itu adalah artefak abadi yang menyerang jiwa. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu kuat. Itu sebenarnya adalah batu meta abadi kelas 4. Dalam hal ini, harga harta karun ini akan jauh lebih tinggi daripada Nether Ghost Claw. Meskipun dia memiliki sekitar 40 juta sekarang, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Saat Han Li berpikir, pelelangan sudah dimulai. Hanya dalam beberapa putaran, harganya sudah naik menjadi 20 juta. 25 juta. Han Li mengangkat tangannya dan menaikkan harga sebesar 5 juta. Dia tidak memiliki cukup batu meta abadi bersamanya. Dia hanya bisa mencoba menakut-nakuti penawar lainnya. Seperti yang diharapkan, saat Han Li menaikkan harga, seluruh aula lelang menjadi sunyi. Banyak orang kaget dan tidak lagi menawar. 28 juta. Suara dingin terdengar. Itu adalah orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan Nether Ghost Claw. Han Li sedikit mengernyit dan hendak menaikkan harga. 30 juta. Suara dingin dan arogan lainnya terdengar. Itu berasal dari kotak VIP lain. Han Li menoleh dan melihat seorang pria muda berjubah biru duduk di dalam. Dia memiliki pengaruh yang luar biasa. 33 juta. Han Li mengangkat tangannya dan berteriak. 34 juta. Pria berjubah biru itu sedikit mengernyit dan melihat ke kotak tempat Han Li berada dan berkata dengan suara yang dalam. 36 juta. Suara sedingin es itu terdengar lagi, dan sepertinya dia bertekad untuk menang. Tubuh pria berjubah biru itu gemetar dan dia berhenti bicara. 40 juta. Han Li berteriak. Kerumunan menjadi gempar. Mereka semua melihat ke kotak tempat Han Li berada dan berdiskusi. Ingatan tentang Han Li yang menawar Nether Ghost Claw seharga 30 juta batu esensi abadi masih segar di benak semua orang. Saat ini, mereka semua penasaran dengan identitas Han Li dan kagum dengan kekayaannya. Han Li mengabaikan kerumunan dan diam-diam melihat ke kotak tempat Lan Yan dan yang lainnya berada. Tidak ada pergerakan dari kotak untuk beberapa saat. Dia perlahan santai. 45 juta. Namun, pada saat ini, suara sedingin es tiba-tiba terdengar lagi. Han Li menghela nafas lega saat senyum masam muncul di wajahnya. Dia berkata kepada jiwa yang menangis, pihak lain lebih kaya dari saya. Sepertinya kita tidak akan bisa mendapatkan seruling penghancur hantu. Mata jiwa yang menangis tertutup dan sepertinya tidak mendengar kata-kata Han Li. Han Li menganggapnya aneh, tapi dia tidak mengganggunya. Saat ini, tidak ada orang lain yang menawar. Orang tua gemuk itu mengajukan 3 pertanyaan dan mengumumkan pemilik Ghost Crusher Flute. Tepat pada saat ini, binatang jiwa yang menangis membuka matanya, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya ketika ia berkata, "Guru, saya telah mendengar beberapa informasi penting dari percakapan orang-orang itu." Berita apa? Han Li hendak memberitahu jiwa yang menangis tentang seruling penghancur hantu, tapi dia menghentikan dirinya ketika mendengar kata-kata jiwa yang menangis. Saya tidak bisa mengulanginya dengan jelas. Lihat sendiri, Guru.
Jiwa yang menangis membuat segel tangan dan menunjuk. Sinar cahaya hitam melesat ke celah di antara alis Han Li. Bola cahaya hitam muncul di benak Han Li, lalu meledak dan berubah menjadi sebuah gambar. Senior Jin benar-benar kaya. Kamu mengambil batu meta abadi dalam jumlah besar begitu saja, kata seorang pria berbaju hitam dengan hormat. Itu hanya beberapa batu meta abadi. Tidak ada gunanya disebutkan, kata sosok jangkung dan kurus itu dengan bangga. Baiklah, kita sudah membeli apa yang kita inginkan. Kita sudah lama tertunda. Ayo cepat selesaikan urusan kita. Jika kita membiarkan Golden Immortal Devourer itu kabur lagi, kita tidak akan bersenang-senang. Sosok mungil lainnya berkata dengan dingin. Itu seorang wanita, tapi suaranya agak kabur. Ya, yang lain tampak agak takut pada sosok mungil ini dan buru-buru menyetujuinya. Gambarnya cukup pendek. Itu berkedip 2 kali dan menghilang tanpa jejak. Han Li menyipitkan matanya dan cahaya aneh berkedip di matanya. Penduduk kuil Jiuyuan mencoba menangkap Golden Immortal Devourer. Mungkinkah Golden Immortal Devourer melarikan diri dari kuil Jiuyuan?